Nah, bisa di unmute sama dibuka videonya. Tafadhol Abu Fatih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ahlan bik Ustaz. Ya, semoga Ustadz dan keluarga beserta tim SRB dan panitia selalu diberi keberkahan ilmu, umur panjang, dan selalu sehat selalu. Allahumma amin. Barakallahu Amin. fiik. Ustadz, izin bertanya, ketika kita di lingkungan kerja terdapat mungkin banyak interaksi dengan tipe-tipe orang yang munafik atau orang fajir, apalagi sampai orang-orang yang tipe orang yang punya sifat munafik itu berpenampilan muslim gitu kan. Ya, bagaimana batasan interaksi kita Ustadz supaya dalam hati kita namanya seorang muslim juga kadang-kadang kita berpikir malu kalau sampai agama kita dilihat sama non-muslim lainnya. Bagaimana Ustadz untuk batasan kita interaksi dengan tipe-tipe orang seperti itu Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Wa iyyak, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya, kita tuh kepingin ya punya kawan yang baik, punya teman kerja yang soleh, sehingga semua yang tadi kita ceritakan bisa tercapai. Kita bisa totalitas, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk kalau bicara rumah sakit, mau di rumah sakit ini. Tapi ternyata ada orang-orang sana yang punya tipikal tadi munafik umpamanya. Sifat-sifat munafik ada di diri dia. Fajir, sholat enggak, tapi ya ambisius. Apa yang harus kita lakukan? Muslim itu orang yang seperti pohon kurma dan seperti lebah madu. Dia seperti pohon kurma yang kokoh. Ketika ada angin pun, buah-buahnya kalaupun jatuh akan jadi manfaat buat orang. Daunnya nggak jatuh pohon kurma itu. Kemudian dia seperti lebah. Lebah itu datang ke tempat yang baik-baik. Dia ambil madu yang terbaik, tapi dia tidak merusak. Nggak ada lebah merusak. Bunga yang indah datang lebah, dia nggak akan rusak. Bahkan lebah pergi, bunga itu semakin merekah. Maka itu yang harus dilakukan oleh antum. Antum harus jadi orang yang tegar, bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan di sana, paling tidak dengan akhlak antum. Allah Azza wa Jalla mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ada 3 sikap. Khudhil afwa, jadikan maaf itu sebagai sikap. Suka memaafkan orang. Wa'mur bil urfi, tapi perintahkan kepada kebaikan. Kita jangan biarkan orang-orang melakukan kemungkaran. Kita kasih tahu, kita kasih nasihat. Yang tentunya antum ketika memberikan nasihat, memberikan wasiat, antum akan dicela. Mungkin antum akan diribain. Mungkin antum akan dikucilkan. Itu konsekuensi menjadi orang yang memperbaiki. Beda orang baik sama orang yang memperbaiki. Orang baik itu baik di dirinya sendiri. Makanya kalau ditanya mana yang lebih utama, jadi orang yang alim atau jadi orang yang ahli ibadah? Orang yang alim. Kata Nabi SAW, fadlul alim alil abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib. Seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Disebutkan juga kafadli ala adnakum, seperti keutamaan aku. Keutamaan Nabi Muhammad SAW dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Karena orang yang ahli ibadah, ibadahnya untuk diri dia sendiri aja. Tapi orang yang alim, dia ngajarin orang lain. Walaupun dia dicela, dicaci maki oleh orang-orang mama yang banyak nih nggak suka sama dia, malaikat-malaikat suka sama dia. Bahkan ikan-ikan di lautan pun itu berdoa buat dia. Maka
Jadikan maaf sebagai sikap antum akan disakiti, tapi antum perintahkan kepada kebaikan. Yang ketiga, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Kita nggak usah, kalau kita kasih nasihat kemudian dia mungkin menolak ya, membantah, nggak mau dikasih, ya udah berpaling dari mereka, tapi kita udah berusaha. Dan Nabi SAW mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul sama manusia, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan mereka, sabar disakiti mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang dia tidak bergaul dengan manusia dan nggak sabar kalau disakiti sama mereka. Maka tetap kita berusaha berbuat baik sama mereka, antum memberikan contoh kepada mereka. Kalau tadi katakan nih, orang-orang takut jadi contoh buruk, Ustaz. Muslim. Dia tuh muslim gitu. Pakaiannya pakaian Islam, tapi kerjaannya na'udzubillah min dzalik. Maka antum yang harus jadi contoh. Semoga orang-orang dapat memilah dan memilih. Ini oknum orang Islam yang nggak benar. Sambil terus mendoakan mereka. Didoakan mereka. Agar mereka dapat hidayah. Memang jamaah kadang-kala ya. Ana itu sempat ngomong sama kawan-kawan. Kita kalau bikin kajian di masjid, itu biasanya yang datang itu yang memang semangat untuk memperbaiki diri. Tapi bagaimana kita bisa mendakwain orang-orang yang belum punya keinginan memperbaiki diri? Caranya ya kita menyampaikan kepada mereka. Ya mudah-mudahan dengan cara ada kawah nih kajian di rumah sakit ya. Orang-orang yang mungkin mereka jarang ikut kajian di masjid. Tapi alhamdulillah mereka dengarkan kajian di tempat kerja mereka. Dengan harapan mereka menjadi muslim yang lebih taat dan patuh. Doakan mereka juga semoga Allah memberikan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anda mau bertanya nih Ustaz, boleh nih?